Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di sini kami dari kelompok 3 untuk pemenuhan mata kuliah manajemen kantor hukum, maka di sini kami akan mempresentasikan tentang rencana strategis membuka atau membangun manajemen law firm atau firma hukum. Selanjutnya, di kelompok 3 ini berisikan dengan saya sendiri, Azhara Zain Auralia, ada Rizky Amalia, Serliana Novita, Nur Harifah, Desi Ratnasari, Dendi Tantular, dan Abdul Mujib. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian, mulai dari pengertiannya law firm sampai ke pengertian manajemen kantor hukum. Silakan dilanjutkan oleh teman saya. Law firm atau firma hukum adalah suatu persekutuan usaha yang dijalankan lebih dari satu orang di bidang hukum. Contoh, kantor hukum, kantor advokat, kantor pengacara, dan lainnya. Firma hukum pada prinsipnya adalah termasuk dalam arti sebagai persekutuan perdata Matscap pasal 1681 KUH Perdata dan seperti dijelaskan pula dalam pasal 1 angka 4 Kemenhukam nomor M11 HT 0402 tahun 2004. Firma hukum eksistensinya sama dengan persekutuan perdata yang berbentuk firma. Sebagai persekutuan perdata yang berbentuk firma, firma hukum law firm harus didirikan sedikitnya oleh 2 orang berdasarkan perjanjian dengan akta notaris. Next. Manajemen kantor hukum adalah suatu proses pengelolaan dan mengkoordinasi sumber daya secara efektif dan efisien sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, dan penerapan prinsip-prinsip dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan informasi. Next. Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk Nur Harifah untuk membaca. Nah, berbicara pentingkah manajemen kantor hukum pada law firm, kita berbicara tentang keuntungan. Keuntungannya, kantor dapat bergerak dengan cepat, dinamis, dan tumbuh menjadi besar, menjaga progres regenerasi, dan minimalisir perpecahan, maksud saya, adanya pola interaksi yang baik di antara para karyawan dengan pihak luar atau klien, adanya pola pengangkatan dan jenjang karir, dan selanjutnya meningkatnya mutu dari jasa yang diberikan untuk klien. Bila tidak ada adanya manajemen ini, kantor hukum akan mengalami perpecahan, tidak hanya kantor hukum besar saja, perpecahan juga melanda kantor hukum yang berskala kecil. Misalnya Wiryadinata dan Widya Law Firm, maksud saya Karim Sani Law Firm, dan ketentuan yang paling anyar adalah perpecahan Lontoh dan Kailimar Law Firm, kantor hukum yang tergolong besar tersebut secara resmi pecah sejak 1 November 2006. Pecahnya sebuah kantor hukum disebabkan belum baiknya sistem manajemen yang ada di kantor hukum tersebut. Faktor lainnya terkait dengan masih tingginya ego di antara owner, partner, maupun senior, yang biasanya ego itu meledak dengan adanya keinginan untuk mendirikan kantor hukum sendiri. Next. Bahwa untuk mengelola sebuah kantor hukum diperlukan manajemen yang profesional disertai dengan integritas yang tinggi. Tujuannya agar mampu memberikan pelayanan berupa jasa hukum secara profesional pada klien. Kata kuncinya profesional dan sikap integritas yang tidak kenal kompromi jika ingin mengelola sebuah kantor hukum, ujar partner dari tumbuhan panel law firm itu sendiri. Untuk pembahasan kedua, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mendirikan atau membangun manajemen firma hukum tersebut yang akan dipresentasikan oleh Rizky Amalia. Silakan.
Ya, syarat minimal pendirian law firm atau firma hukum ini sendiri adalah didirikan dengan suatu akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Lalu yang kedua, ada akta pendirian harus didaftarkan dalam register yang telah ditentukan untuk itu oleh kepaniteraan pengadilan negeri dalam daerah hukum kantor hukum tersebut berkedudukan. Lalu yang ketiga, ada akta pendirian yang telah didaftarkan tersebut harus diumumkan dalam berita negara. Next. Lalu hal penting dalam mendirikan firma hukum baru itu adalah yang pertama adanya sasaran karir. Yang kedua adanya strategi, visi, misi, model usaha harus jelas. Yang ketiga ada teknologi. Dengan adanya teknologi ini dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, dan pelayanan pada klien. Yang keempat ada pemasaran dan bagaimana memperoleh klien. Itu harus benar-benar dipikirkan agar mempunyai rencana seperti siapa calon kliennya, siapa klien yang sekarang, dan bagaimana cara menarik mantan klien. Selanjutnya ada nomor 5, pengelolaan kantor dan pelayanan. Yang keenam, keuangan dan mempersiapkan budget. Dan yang ketujuh adalah perekrutan. Selanjutnya bisa dipresentasikan oleh Desi Ratnasari, silakan. Rencana strategis membuka atau membangun manajemen law firm. Yaitu 1, visi misi harus jelas. 2, sasaran klien di bidang apa saja, contoh corporate, IT, ketenagakerjaan, perpajakan, HKI atau litigasi. 3, strategi dalam pemilihan partner harus memiliki visi misi yang sama sehingga menjadi kunci keberhasilan suatu firma. Baik, akan saya lanjutkan untuk budget dan keuangan, yaitu ada untuk keuangannya itu ada 2 model, yaitu untuk perhitungan modal. Lalu yang kedua untuk pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangannya. Yang pertama adalah perhitungan modal, bahwa yang masuk ke perhitungan modal adalah biaya pembelian, sewa kantor yang strategis, lalu biaya renovasi dan furniture kantor seperti meja, kursi, almari, AC, dan lain sebagainya. Lalu biaya untuk peralatan elektronik, komputer, printer, mesin fotokopi, wifi dan lain-lain. Lalu ada biaya peralatan tulis seperti stempel, kertas, map, dan yang terakhir biaya pembuatan website kantor dan lain-lain. Lalu pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan, berapa persen dari income yang masuk ke kas kantor. Itu bagaimana pengelolaannya dan laporannya itu harus jelas. Lalu berapa persen untuk keuangan partner, berapa persen untuk lawyer lain dan tim handling, dan berapa persen untuk marketing fee. Maaf, maksud saya marketing fee. Next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Abdul Mujib. Ya, terima kasih Mbak Zara. Pengolahan kantor yang pertama, trust. Kalau kepercayaan sudah terbangun, maka value akan mengikuti. Lalu yang kedua, jelasnya pembagian tugas antara partner, lawyer, maupun staff handling. Yang ketiga, dokumen manajemen, menyimpan dokumen dengan rapi, mengirimkan update perkara kepada klien. Next. Pelayanan klien dibagi menjadi 5. Bagian 1, pelayanan sangat penting sebagai penentu apakah kita mendapat pekerjaan lagi dari klien tersebut atau tidak. Bagian 2, pentingnya company profile bagi calon klien untuk melihat riwayat khusus yang pernah ditangani. Bagian 3, membangun komunikasi seefektif mungkin seperti menjawab email atau WhatsApp. Bagian 4, memberikan update progress report ke klien. Bagian 5, selalu meminta feedback dari klien. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3 untuk pemenuhan tugas
manajemen kantor hukum. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.